Charlestown adalah salah satu distrik di Boston yang penuh dengan perampok. Orang-orang di sana sering melihat aksi perampokan bahkan sejak mereka masih anak-anak. Maka dari itu tidak heran kalau banyak orang yang mengikuti jejak orang tua mereka untuk ikut menjadi perampok. Tak terkecuali 4 sekawan yang bernama Doug, James, Desmond, dan Albert. Mereka bekerja sama untuk merampok bank hingga menjadi buronan FBI. Suatu hari 4 sekawan ini melakukan aksi perampokan sekaligus penyanderaan pada para pegawai bank. Semua karyawan ditahan di dalam kantor, sedangkan satu manajer bank tersebut diancam untuk membuka brankas penyimpanan uang. Manajer itu bernama Claire. Meskipun ia ketakutan mau nggak mau, ia harus menuruti permintaan para perampok itu. Karena jika tidak, semua karyawan yang ada di sana akan ditembak. Namun ternyata aksi perampokan itu berhasil diketahui oleh polisi. Akhirnya para perampok itu pun berniat kabur setelah berhasil membawa uang 90 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Tapi James justru emosi dan dia menganiaya salah satu karyawan bank hingga terluka parah. Saat itulah Claire mengamati jika perampok ini memiliki tato yang khas di belakang kepalanya. Berhubung Doug menyadari jika Claire bisa menjadi saksi dan melaporkan hal ini kepada FBI, Doug pun membawa Claire pergi dari sana. Dan 4 sekawan itu pun berkata bahwa mereka tidak akan menyakiti Claire. Mereka hanya ingin memastikan jika Claire tidak boleh bersaksi di depan FBI. Dan mereka pun hanya membawa Claire ke tepi pantai, lalu meninggalkan perempuan itu di sana. Keesokan harinya, FBI mulai memeriksa TKP. Sayangnya tidak ada bukti yang tertinggal, sehingga tidak ada petunjuk yang dapat mereka kumpulkan. Sementara itu, sekawan perampok ini justru merasa panik karena James menemukan SIM milik Claire. Di sana tertulis jika Claire tidak tinggal jauh dari markas mereka. Dan oleh karena itu, mereka pun sepakat untuk mengawasi Claire dan memastikan jika perempuan ini tidak mengetahui apapun tentang mereka. Sedangkan Claire yang sedang berada di lain tempat tengah diinterogasi oleh FBI karena dianggap sebagai saksi tunggal. Claire adalah satu-satunya sandera, namun ternyata ia juga tidak memberi banyak petunjuk. Akan tetapi agen FBI tersebut memaklumi Claire yang masih trauma atas kejadian itu. Sebelum kasus ini terjadi, FBI telah mendapat petunjuk atas komplotan perampok ini. Dan oleh karena itu, ia percaya jika aksi kemarin masih berhubungan dengan komplotan tersebut. Ternyata FBI memang benar, aksi kemarin merupakan bagian dari komplotan perampok yang dipimpin oleh Vergie. Namun Vergie belum bisa ditangkap karena ia menyamar sebagai pemilik toko bunga. Untuk itu, ia pun menyembunyikan hasil rampokan anak buahnya di toko bunganya. Kita kembali lagi dengan Doug. Ia kini mengamati kegiatan Claire selama di rumah. Suatu siang, Doug mengikuti Claire yang pergi ke tempat laundry. Secara kebetulan, Claire yang tidak tahu bahwa Doug adalah salah satu perampok itu meminta tolong kepada Doug. Berawal dari situ, Doug pun mendekati Claire. Ia merasa bersalah karena Claire terlihat sangat sedih. Dan oleh karena itu, ia berniat untuk menghibur Claire. Malamnya, Doug mengajak Claire makan di sebuah restoran. Mereka saling bercerita untuk mengenal satu sama lain. Di sini, Doug bercerita tentang keluarganya, namun tidak sepenuhnya berterus terang. Dia hanya bercerita sebagai pemuda asli dari Charlestown, tetapi tidak menceritakan pekerjaan sampingannya sebagai perampok. Ia juga mengajak Claire jalan-jalan, sampai akhirnya Claire bertanya tentang perampokan. Namun Doug hanya menjawab bahwa perampokan itu adalah hal biasa yang terjadi di Charlestown. Bahkan anak-anak pun ingin menjadi pahlawan sebagai perampok. Akan tetapi Doug sendiri hanya mau menjadi pemain hoki. Esok harinya berbeda dengan Doug. James merasa perlu menyingkirkan Claire sebagai saksi. James takut jika Claire akan melaporkannya kepada FBI. Namun di sini Doug tidak setuju dengan usul sahabatnya itu. Dan di tempat lain, agen FBI kembali menginterogasi Claire karena ia telah mencurigai Claire yang tinggal di daerah Charlestown. Dan oleh karena itu, Claire pun merasa perlu berhati-hati saat memberi kesaksian pada agen FBI.
Sementara itu hubungan Doug dan Claire menjadi semakin dekat. Ia pun menceritakan kasus perampokan di kantornya dan berkata bahwa ia masih menyimpan sakto kesaksian jika ia melihat tato perampok itu. Ia meminta pendapat Doug apakah harus mengatakannya atau tidak. Dari sini Doug menyadari jika Claire sudah mengenali ciri-ciri James dan oleh karena itu Doug pelan-pelan mempengaruhi Claire bahwa agen FBI pun bisa saja mengubah statusnya dari saksi menjadi tersangka seandainya Claire tidak mewaspadai hal ini. Keesokan harinya, Claire dan Doug bertemu di komunitas anak-anak Charlestown. Claire sendiri merupakan sukarelawan di komunitas tersebut. Lalu Doug akhirnya ikut ke sana bersama Claire. Di sini, Doug cerita tentang ibunya yang meninggalkannya dari umur 6 tahun. Sejak saat itu, ia ingin mencari ibunya. Ia berpikir jika mungkin ibunya pergi ke rumah neneknya di Florida. Namun sekarang Doug berpikir kalau mungkin aja ibunya pergi karena ia memang tidak ingin lagi berada di sini. Dan setelah mendengarkan Doug, Claire pun merasa simpati dan kasihan terhadap dirinya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan pertemuannya dengan makan siang. Secara kebetulan, James lewat di sana dan melihat Doug, dan oleh karena itu, ia pun langsung mampir, dan pada akhirnya bertemu dengan Claire. Sebagai teman, James pun juga ingin berkenalan dengan Claire sebagai pacar sahabatnya. Namun di sini Doug tidak banyak bicara karena ia takut kalau Claire mengetahui bahwa James adalah perampok yang ia cari. Untung aja siang itu Claire tidak mengetahui James dan tatonya, sehingga mereka selamat, setidaknya untuk sementara ini. Setelah sampai di rumah, Doug pun langsung melabrak James. Ia parah karena James telah memata-matainya. Doug pun bertekad bahwa aksi mereka selanjutnya adalah aksi terakhirnya karena ia ingin segera pergi dari kota itu. Sementara itu, FBI mulai mengumpulkan petunjuk dan mengawasi markas Doug dan kawan-kawannya. Mereka ternyata telah mendapatkan bukti untuk mengidentifikasi teman-teman Doug. Keesokan harinya, Doug pergi ke penjara untuk bertemu dengan ayahnya. Ia pun menceritakan bahwa ia akan pergi untuk pencarian ibu. Ia juga menanyakan alasan ayahnya yang tidak berusaha mencari istrinya. Namun sang ayah hanya menjawab jika ia menganggap istrinya itu jahat sehingga mengabaikan anaknya. Oleh karena itu, ia sengaja tidak mencari ibu Doug karena tidak ingin menyakiti anaknya. Malamnya, Doug bertemu dengan Claire. Ia menceritakan masa kecilnya yang bercita-cita ingin menjadi pemain hoki. Akhirnya di sini Claire dan Doug pun mengakui bahwa mereka pun saling mencintai. Esoknya, 4 sekawan itu pun bersiap-siap untuk menjalankan aksi mereka. Mereka berencana untuk merampok mobil bank yang sedang mengirimkan uang. Namun salah satu dari mereka harus tertangkap sehingga James terpaksa menembak para petugas. Dan gara-gara aksi ini para polisi pun mengejar mereka. Namun 4 sekawan ini tidak mau menyerah. Mereka yang dibekali senjata api terus melawan para polisi dan menghindari dari kejaran itu. Dan seperti yang sebelumnya, untuk merusak barang bukti kejahatan, mereka membakar mobilnya hingga polisi tak bisa menangkapnya. Akan tetapi FBI bertindak cepat. Setelah mendapatkan informasi, mereka langsung beraksi dan membantu polisi mengejar sekawanan perampok itu. Para polisi dan agen FBI berhasil memupung kawanan perampok tersebut, namun mereka tetap berhasil kabur. Namun, agen FBI tetap memerintahkan surat penangkapan terhadap komplotan Doug itu. Dan esoknya Doug pun ditangkap di proyek bangunan tempat kerjanya. Tidak hanya Doug, ketiga sahabatnya yang lain pun juga ditangkap lalu diperiksa oleh FBI. Sementara itu, agen FBI dengan sengaja mengintimidasi Doug. Namun, Doug yang pintar tidak langsung merasa terdesak atas ancaman FBI itu. Sehingga ia tetap bisa dibebaskan karena FBI sendiri tidak punya bukti yang kuat untuk penangkapan ini. Dan setelah itu, Doug pun berencana untuk melamar Claire dengan memberikan sebuah kalung yang sangat cantik. Ia ingin menikahi Claire dan membawa perempuan itu keluar dari kota ini. Akan tetapi, ternyata Claire belum menerima lamaran Doug karena ia masih butuh waktu untuk berpikir. Karena upaya penangkapan kemarin tidak berhasil, FBI pun kembali mencurigai Claire. Hari ini mereka menghubungi Claire, namun ternyata perempuan itu sudah keluar dari tempat kerjanya. Dan oleh karena itu, kecurigaan mereka pun malah bertambah, sehingga mereka pun mulai menyelidiki Claire.
Beberapa saat kemudian, FBI berhasil menemukan suara Doe pada riwayat panggilan telepon Claire. Hal ini semakin menguatkan dugaan FBI bahwa Claire memang terlibat dengan Doe. Akhirnya, FBI pun kembali menginterogasi Claire. Saat itu, ia mengetahui kalung permata yang Claire katakan sebagai hadiah. Setelah itu, FBI pun membawa petunjuk Doug sebagai salah satu tersangka. FBI juga memberitahu bahwa ia telah mengetahui hubungan khusus antara Claire dan juga Doug. Dan oleh karena itu, Claire pun menyadari jika statusnya bisa berubah menjadi tersangka. Sementara itu, James kembali mengajak Doug untuk merampok sebagai suruhan dari Vergie. Namun, ia pun menolak permintaan Vergie karena ia tidak ingin merampok lagi. Dan sejak bertemu dengan Claire, Doug ingin berubah dan ingin segera pergi dari Charlestown. Setelah itu, Doug pamit pada Vergie, namun Vergie justru menolak alasan Doug. Dan tidak hanya itu, Vergie pun membuka satu rahasia kelam ibu Doug yang ternyata pernah dicekoki obat-obatan terlarang hingga ia kecanduan. Namun karena ibu Doug semakin tersiksa, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Dan rahasia inilah yang tidak diceritakan oleh ayah Doug karena cerita ini terdengar sangat keji. Apalagi selama ini Doug bekerja untuk Vergie. Begitu melihat reaksi Doug yang cukup terkejut, Vergie pun langsung mengancam keselamatan Claire seandainya Doug gagal dalam misi kali ini. Setelah itu, Doug pergi ke apartemen Claire, dan ternyata Claire marah padanya karena ia merasa dibohongi oleh Doug. Doug ingin minta maaf, tapi Claire yang sangat kecewa pun meminta Doug pergi. Tidak. Ternyata ancaman Vergie tidak main-main. Ia mengirimkan karangan bunga untuk Claire sebagai tanda bahwa perempuan itu sedang dalam bahaya. Dan oleh karena itu, demi menyelamatkan Claire, Doug pun menerima tugas dari Vergie. Lalu, ia justru berbalik mengancam seandainya Vergie mengingkari janjinya, ia akan membunuh Vergie. Dan esok harinya, Doug pun menemui Claire. Awalnya, Claire tidak ingin bicara padanya karena ia masih merasa kecewa. Akan tetapi, Doug dengan gigih minta maaf dan berjanji akan berkata terus terang. Akhirnya, Claire pun mendengar penjelasan Doug yang mengaku bahwa ia adalah komplotan perampok itu. Doug juga menjelaskan bahwa ia akan melakukan aksi perampokan untuk terakhir kali. Setelah itu, Doug pun pergi untuk sementara waktu. Dan karena Doug tidak ingin kehilangan Claire, Doug meminta Claire untuk menunggunya karena ia akan segera kembali. Setelah itu, Doug dan kawan-kawannya mulai merencanakan perampokan mereka. Rencana ini pun dipimpin oleh Vergie sebagai dalang dari aksi kriminal ini. Sementara itu di tempat lain, FBI datang menemui Krista yang merupakan teman Doug juga. Awalnya Krista berpikir jika FBI hanya menggodanya, namun akhirnya agen FBI itu bertanya tentang Doug. Ia pun mengancam Krista dengan anaknya sehingga Krista menyadari jika hidupnya dipertaruhkan di sini. Tak hanya itu, FBI ini mengetahui jika Krista menyukai Doug, dan oleh karena itu ia pun mengatakan kepada Krista bahwa Doug sebenarnya telah memiliki kekasih dan sudah melamarnya menggunakan sebuah kalung yang sangat cantik. Dan esok paginya, FBI pun mengawasi sebuah truk yang diduga berisi Doug JS. Namun saat mereka akan menangkapnya, ternyata truk itu bukanlah truk yang mereka cari. Sementara itu, Krista datang menemui Doug dan mulai bertanya tentang status hubungan mereka. Dan akhirnya Doug pun mengatakannya sejujurnya. Krista pun kecewa karena selama ini ia menganggap Doug adalah orang yang istimewa di hidupnya. Dan setelah itu ia pun menanyakan tentang kalung yang akan diberikan untuk seorang perempuan. Mendengar ini Doug pun terkejut karena Krista bisa tahu tentang ini. Akhirnya Doug pun menyadari jika hubungan asmaranya dengan Claire telah diketahui orang lain. Dan itu kemungkinan adalah FBI. Setelah itu, ia pun mengusir Krista karena ia tak ingin anak Krista terluka, atau justru Krista sendiri yang tertangkap lalu dipenjara. Dan beberapa saat kemudian, Doug dan James memulai aksinya dengan menyamar sebagai polisi. Mereka berencana mendatangi TKP sebagai polisi untuk mengelabui petugas lain. Dan tidak hanya itu, FBI dan polisi juga diam-diam bekerja sama untuk menggagalkan aksi Doug dan teman-temannya, sekaligus menangkapnya.
Sementara itu, Krista akhirnya memutuskan bekerja sama untuk FBI karena ia kecewa terhadap Doug. Kita kembali dengan Doug dan James. Mereka berhasil menemukan berangkas uang tunai sesuai rencana mereka. Namun karena mereka bertemu dengan petugas keamanan, mereka pun melumpuhkan para petugas itu, lalu mengambil seluruh uang yang ada di sana dengan leluasa. Setelah berhasil mengumpulkan uang dari berangkas, mereka pun membawa itu semua untuk dimasukkan dalam mobil van yang telah mereka siapkan. Akan tetapi Doug tiba-tiba curiga pada orang-orang di sekitar mereka yang pergi sehingga tempat parkir itu jadi sepi. Dan akhirnya ia pun melihat jika bagian depan gedung ini ternyata telah dikepung oleh para FBI dan juga polisi. Agen FBI sendiri mulai disebar ke seluruh lokasi karena mereka tidak ingin kalah cepat dengan komplotan perampok. Dan akhirnya James pun menyadari jika mereka telah dikepung polisi, hingga mereka pun saling menyerang. Sayangnya dalam adu tembak ini, Albert pun jadi korban. Gas! Gas! Oh, better one down. Sementara itu, Doug meminta Desmond mengaku, karena kalau ia mengaku, ia hanya akan dipenjara 7 tahun. Setelah itu, Doug dan James akan pergi dari sana untuk menyelamatkan uang mereka. Namun sayangnya Desmond justru tertembak lebih dulu. Setelah melihat temannya tertembak, Doug dan James pun menembaki polisi dan FBI. Dan karena mereka semakin terdesak, Albert pun mengajukan diri untuk mengaku sebagai tersangka. Sementara Doug dan James kembali menyamar sebagai polisi. Sayangnya Albert pun tetap tertembak hingga tewas. What big down? What you want? Baik. Sementara itu, Doug dan James menyamar dan membaur bersama para polisi lain. Mereka pun keluar sambil membawa tas berisi uang tanpa ketahuan. Sayangnya, agen FBI melihat James berjalan melawan arah dari para polisi. Tentu saja, ia dicurigai lalu dikejar oleh para agen FBI. Di sini, James mulai panik sehingga ia mengabaikan agen tersebut. Akhirnya, ia pun menembaki agen ini sampai ia pun ikut tertembak dan bersembunyi. James yang terluka parah itu pun gak bisa melarikan diri. Ia hanya bersembunyi di seberang jalan, sedangkan tim FBI memintanya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi James masih belum menyerah. Ia sempat menembak para polisi itu sampai ia pun akhirnya tertembak juga. Sementara itu, Doug yang melihat temannya satu persatu tewas akhirnya pergi menemui Virgie. Ia merasa bahwa ini hanyalah jebakan dan tidak aman untuk dia dan teman-temannya. Akhirnya sesuai apa yang telah ia katakan dulu, Doug pun menembak Virgie. Di luar itu, FBI menyadari jika mereka belum bisa menangkap Doug. Mereka lantas mendatangi Claire dan meminta Claire untuk menelpon Doug. Akan tetapi Doug sudah melihat itu dari kejauhan. Namun Doug berpura-pura tidak mengetahuinya. Di sini Claire meminta untuk bertemu, lalu Doug pun mengelabui FBI. Namun ternyata Claire punya ide lebih bagus untuk mengelabui FBI, karena kini ia percaya kepada Doug. Sementara itu, agen FBI terus bersiap menangkap Doug dan mereka pun menyiapkan pengaman yang ketat. Namun, Doug tidak sebodoh itu. Ternyata Claire memberi petunjuk pada Doug untuk bertemu di taman komunitasnya. Dari sini, FBI menyadari jika mereka telah ditipu oleh Claire dan juga Doug. Ia pun akhirnya yakin jika Doug tidak akan datang ke sana. Doug sendiri telah pergi jauh, namun ia meninggalkan pesan untuk Claire. Ia memberikan seluruh uang hasil rampasannya itu untuk komunitas anak-anak Charlestown. Ia lalu berjanji untuk kembali lagi dan menemui Claire.